Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya adalah Atika Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 9. Unit kerja saya SD Negeri 053994 Setualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kesimpulan pembelajaran Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan dalam pemahaman arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan dan melibatkan proses memberikan ilmu dan keterampilan untuk kehidupan fisik dan mental anak. Pendidikan memberikan arahan atau proses menuntun terhadap potensi alami anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam kapasitas manusia dan anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan memerdekakan. Kemudian pendidikan menuntun, dan yang terakhir pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan menuntun. Menuntun dalam prosesnya berarti anak diberikan kebebasan dalam merasakan kemerdekaan dalam belajarnya. Dalam kebebasan tersebut, guru bertindak sebagai pamong dalam memberikan tuntunan agar anak didik kita tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oleh sebab itu, guru harus senantiasa memberikan keteladanan dan dalam membiasakan sehari-hari. Sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya jarang sekali menggunakan pembelajaran yang berpusat pada anak dan mengejar target hasil belajar, bukan proses belajar dan fokus pada tuntutan orang tua tanpa memperdulikan perasaan anak didik, dan selalu memaksakan anak dalam menguasai materi tanpa mengindahkan kemampuan mereka. Dan saya juga jarang mengajak anak untuk bereksplorasi keluar ruangan pembelajaran, cenderung berjalan di dalam ruangan, sehingga membuat anak kurang antusias dalam menerima pelajaran. Dan setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan. Di sini maksudnya, pendidikan yang memerdekakan anak tentunya merupakan pembelajaran yang membuat anak tanpa tekanan merdeka belajar berdasarkan minat dan kebutuhannya. Beraneka ragam dan menyenangkan, mereka dapat mengeksplorasi potensi yang ada pada diri mereka serta berekspresi secara kreatif dan didukung penuh oleh pendidik sebagai fasilitator. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sini saya semakin paham bahwa pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu bahwa setiap anak itu memiliki kekhasan tersendiri. Anak itu unik dan berbeda-beda. Tugas kita adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia anak di era mendatang seperti kreativitas, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, kemudian daya nalar tinggi, kemampuan berkomunikasi dan berkarya dalam tim, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Nah, penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, saya berusaha menjadi teladan bagi anak didik, baik perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat pada anak dan menyenangkan. Keempat, memfasilitas anak dalam mengembangkan potensi dan kreativitas sesuai minat dan bakat siswa. Yang terakhir, tidak memaksakan sesuatu kepada anak dan menuntun mereka menjadi anak yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menghargai perubahan dan kebudayaan. Nah, demikianlah hasil tugas saya yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
dan dapat menerapkan pengetahuan ke anak-anak didik kita agar pendidikan di Indonesia ini semakin berhasil menciptakan penerus generasi bangsa yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.